Halo adik-adik, kembali lagi di channel Miss Anissa. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di kelas 8 semester 2 tentang sistem ekskresi pada manusia. Coba kalian perhatikan, di samping ada gambar seorang perempuan yang sedang berkeringat. Kira-kira apa sih hubungan dari orang yang sedang berkeringat dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini tentang sistem ekskresi pada manusia? Ingat dulu di kelas 7 kalian sudah pernah belajar tentang tingkatan organisasi kehidupan. Ada sel, kemudian ada jaringan, kemudian ada organ, ada sistem organ, ya kan? Nah, kira-kira sistem organ itu pengertiannya apa sih? Sistem organ adalah kumpulan dari beberapa organ yang memiliki fungsi dan struktur yang berbeda untuk menjalankan fungsi yang sama. Nah, kalau kita belajar tentang sistem ekskresi pada manusia, tentunya ada organ-organ yang menyusun sistem ekskresi tersebut. Ada kulit, ada hati, ada paru-paru, ada ginjal. Nah, masing-masing organ tersebut memiliki struktur yang berbeda, mempunyai fungsi yang berbeda, dan masing-masing dari organ tersebut akan menjalankan satu fungsi yang sama pada sistem ekskresi pada manusia. Kalian pasti kan pernah berkeringat. Keringat merupakan salah satu sisa aktivitas metabolisme yang bila tidak dikeluarkan akan meracuni tubuh kalian. Zat-zat sisa dikeluarkan melalui organ-organ tertentu. Nah, kira-kira apa saja sih organ-organ tersebut? Bagaimana cara kerja organ tersebut dalam mengeluarkan zat-zat sisa? Kemudian, bagaimana jika terjadi kerusakan pada organ-organ tersebut? Nah, kita akan mulai pada organ penyusun sistem ekskresi. Proses metabolisme menghasilkan energi dan zat berguna bagi tubuh. Nah, selain itu, dihasilkan juga zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Yang tidak diperlukan oleh tubuh itu disebut sebagai zat sisa. Nah, zat sisa tersebut bersifat racun dan bisa membahayakan tubuh. Karenanya harus dikeluarkan dari tubuh. Proses mengeluarkan zat sisa tersebut disebut sistem ekskresi, proses ekskresi. Organ-organ yang berperan dalam proses ekskresi itu ada kulit, ada ginjal, ada paru-paru, dan ada juga hati. Jadi kalau ditanya apa sih sistem ekskresi itu? Sistem ekskresi adalah proses dalam tubuh kita untuk mengeluarkan zat-zat sisa yang tidak diperlukan lagi. Kenapa harus dikeluarkan? Karena zat tersebut bersifat racun, jadi bisa membahayakan kesehatan tubuh kita. Nah, organ ekskresi yang pertama yaitu kulit. Kulit adalah organ pelindung yang menutupi seluruh permukaan tubuh. Zat sisa metabolisme yang dikeluarkan oleh kulit yaitu dalam bentuk keringat. Kulit terdiri atas 3 lapisan. Ada lapisan kulit ari yang disebut epidermis, ada lapisan kulit jangat yang disebut dermis, dan jaringan bawah kulit yang disebut subkutan. Nah, kita akan belajar tentang lapisan-lapisan tersebut ya. Yang pertama ada lapisan kulit ari atau yang disebut juga epidermis. Lapisan ari ini terdiri atas 3 lapisan, yaitu ada lapisan tanduk yang disebut stratum corneum, ada lapisan granula yang disebut stratum granulosum, dan juga ada stratum germinativum. Lapisan tanduk merupakan jaringan mati yang terdiri atas banyak lapisan sel pipih ya, berfungsi untuk melindungi sel-sel di dalamnya dan mencegah masuknya kuman penyakit. Lapisan granula terdiri dari sel bergranula yang kelamaan akan mati dan terdorong ke atas menjadi bagian dari lapisan tanduk, berfungsi untuk melindungi kulit dari sengatan sinar matahari. Selanjutnya ada lapisan kulit jangat. Lapisan kulit jangat terletak di bagian lapisan kulit ari. Terdapat pembuluh darah,
kelenjar keringat atau glandula sudorifera, kelenjar minyak atau glandula sebaceae, dan kantong rambut dan ujung-ujung saraf indera peraba. Ujung-ujung saraf indera peraba itu meliputi ujung saraf peraba dingin atau yang disebut corpuscula krause, kemudian ujung saraf peraba panas yang disebut corpuscula ruffini, ada ujung saraf peraba tekanan yang disebut corpuscula pacini, dan ujung saraf peraba sentuhan yang disebut corpuscula meissner. Selanjutnya ada lapisan kulit jangat atau dermis. Kelenjar minyak atau glandula sebaceae berfungsi menghasilkan minyak atau yang disebut sebum untuk meminyaki rambut agar tidak kering. Di bawah kantong rambut terdapat pembuluh kapiler yang mengangkut sari makanan ke akar rambut sehingga rambut terus tumbuh. Di dekat akar rambut terdapat otot rambut yang berfungsi untuk kontraksi rambut sebagai respon terhadap rangsang dari lingkungan. Jadi pada lapisan kulit jangat ini ada kelenjar minyak, kemudian juga ada pembuluh kapiler, ada juga rambut akar. Nah, di sini rambut akar ini terdapat otot yang berfungsi untuk kontraksi. Jadi kalau ada respon dari luar seperti kita kedinginan atau kita kepanasan, kalau kita kedinginan pasti kan akan merasakan merinding ya. Nah, itu terjadi pada lapisan kulit jangat atau dermis. Nah, pada kelenjar keringat atau glandula sudorifera itu berbentuk pipa terpilin memanjang dari epidermis masuk ke bagian dermis. Kelenjar keringat dikelilingi pembuluh darah dan saraf. Dari pembuluh darah tersebut, kelenjar keringat menyerap cairan jaringan. Cairan jaringan ini meliputi air, larutan garam, dan urea. Cairan jaringan tersebut dikeluarkan sebagai keringat. Pengeluarannya dipengaruhi oleh cuaca, aktivitas, makanan, dan minuman. Jadi kalau adik-adik bertanya kira-kira keringat kita itu terkandung apa saja ya? Di dalam keringat kita itu ada air, ada larutan, ada garam, dan ada urea. Nah, di sini ini bisa kalian lihat ada struktur dari lapisan jangat. Ada jaringan adiposa, ada kantong rambut, saraf, kemudian kelenjar keringat, ada kelenjar minyak, ada rambut, ada melanosit, ada epidermis, dermis, jaringan subkutan, kemudian ada pembuluh arteri dan pembuluh vena. Pada jaringan bawah kulit atau subkutan ini terdapat jaringan lemak atau adiposa. Jadi jaringan adiposa itu adalah jaringan lemak ya. Jaringan ini fungsinya untuk menyimpan lemak sebagai cadangan makanan dan menjaga suhu tubuh kita agar tetap hangat. Jadi nggak salah ya kalau ada yang bilang misalnya, kenapa orang yang gemuk sama orang yang kurus, orang yang gemuk itu kita bisa ngerasa kita hangat gitu. Apalagi kalau di musim dingin, musim hujan seperti ini, kita ngerasanya tuh hangat. Kenapa? Tentunya kalau orang yang gemuk pastikan dia menyimpan cadangan lemak lebih banyak ya dibandingkan orang yang kurus. Nah, cadangan lemak ini berfungsi juga untuk menjaga kestabilan suhu tubuh agar tetap hangat. Nah, kemudian organ penyusun sistem ekskresi yang selanjutnya ada paru-paru. Nah, paru-paru, zat yang dikeluarkan oleh paru-paru adalah karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O yang dihasilkan dari proses pernafasan. Paru-paru ini sudah kita pelajari pada bab 9 ya tentang sistem pernafasan. Jadi kita akan membahasnya di sistem ekskresi sedikit. Nah, fungsi paru-paru kan jelas mengeluarkan karbon dioksida dan uap air yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Selanjutnya ada ginjal.
Ginjal berbentuk seperti kacang merah. Panjangnya sekitar 10 cm, beratnya lebih kurang 170 gram. Letaknya di dalam rongga perut, jumlahnya ada 2 dan warnanya merah keunguan. Jadi kalau adik-adik penasaran gimana sih bentuk dari ginjal, coba kalian perhatikan kacang merah. Nah, hampir mirip seperti itu, hanya yang berbeda adalah ukurannya ya. Warnanya juga hampir sama, tapi ukurannya berbeda. Kalau pada tubuh kita ukurannya tuh kurang lebih 10 cm, beratnya 170 gram. Zat sisa metabolisme dikeluarkan dalam bentuk air seni atau urin. Kandungan urin itu ada air, ada urea, ada garam mineral. Nah, ini coba diperhatikan, pada ginjal itu dia memiliki beberapa struktur ya. Ada arteri renalis, ada vena renalis, ada aorta, ada ginjalnya sendiri yang jumlahnya ada 2. Kemudian ada ureter, kandung kemih, ada uretra. Nah, ginjal sendiri tersusun atas kulit ginjal atau yang disebut korteks. Pada gambar tersebut, korteks ditunjukkan pada bagian yang paling ujung itu. Kemudian ada sumsum ginjal yang disebut medula, dan juga ada rongga ginjal atau yang disebut pelvis. Nah, di sini ada saluran ginjal ya, ada tubulus collectivus, ada tubulus contortus distal, ada tubulus contortus proximal, ada glomerulus. Nah, pada gambar ini itu berhubungan dengan proses filtrasi atau penyaringan darah, karena kita tahu bahwa fungsi dari ginjal ada untuk menyaring darah. Nah, ini ada bagan untuk mempermudah kalian menghafal tentang bagian-bagian atau struktur dari ginjal. Ginjal itu terdapat korteks, ada medula, ada pelvis. Ini adalah bagian besar dari ginjal. Nah, di korteks ini terdapat nefron. Nefron itu apa? Nefron itu adalah saraf. Nah, hubungannya adalah nanti saraf tersebut itu nanti yang akan membantu proses filtrasi. Ada badan Malpighi, ada tubulus. Badan Malpighi itu terdiri dari 2, yaitu glomerulus dan kapsula Bowman. Kalau untuk tubulus sendiri, dia punya beberapa struktur lagi. Ada yang disebut lengkung Henle, ada tubulus contortus proximal, ada tubulus contortus distal, dan tubulus contortus collectivus. Nah, tadi sudah saya jelaskan di awal sebelumnya bahwa fungsi ginjal itu menyaring darah ya. Ginjal berperan sebagai alat ekskresi dengan cara menyaring darah dan zat-zat sisa yang terdapat pada darah dikeluarkan dalam bentuk air seni atau urin. Nah, penyaringan darah sehingga bisa berbentuk urin itu meliputi 3 tahapan. Ada filtrasi, ada reabsorpsi, ada augmentasi. Yang pertama, proses filtrasi atau penyaringan. Bisa dilihat di sini, seharusnya terlihat panahnya ya adik-adik, tapi mungkin di sini lagi error, tidak bisa terlihat. Nah, membran glomerulus dan kapsula Bowman bersifat permeabel terhadap air dan zat terlarut berukuran kecil. Permeabel itu artinya bisa menembus ya. Oleh karena itu, molekul-molekul besar dapat tersaring. Nah, darah yang mengandung sisa metabolisme masuk ke arteri ginjal. Nah, kemudian cairan tubuh keluar dari pembuluh arteri ginjal masuk ke badan Malpighi. Nah, kemudian plasma darah dan zat larut disaring oleh glomerulus. Nah, menghasilkan urin primer. Urin primer itu apa? Urin primer itu urin yang masih mengandung air, glukosa, asam amino, dan juga garam. Jadi disebut urin primer karena masih terkandung zat-zat yang penting ya. Glukosa itu kan ada gula, masih ada protein atau di sini dalam bentuk asam amino, kemudian NaCl atau garam. Nah, setelah terbentuk si urin primer ini, terjadilah penyerapan kembali atau reabsorpsi.
absorpsi itu kan penyerapan, kalau reabsorpsi penyerapan kembali, berarti ada zat-zat yang bisa diserap kembali. Nah, kenapa kok masih diserap kembali? Karena masih bisa dimanfaatkan oleh tubuh kita. Nah, prosesnya seperti apa? Tadi pada proses pertama menghasilkan urin primer. Nah, urin primer ini nanti masuk ke dalam tubulus contortus proximal. Fungsinya untuk mereabsorpsi zat-zat yang masih berguna. Nah, zat-zat yang masih berguna itu ada gula, ada vitamin, ada asam amino, ada ion, ada air. Kemudian yang zat-zat yang masih berguna ini nanti akan diedarkan kembali ke pembuluh darah. Nah, pada proses ini hasil reabsorpsi itu berupa urin sekunder. Urin sekunder itu apa? Urin sekunder itu adalah urin yang mengandung air, garam, urea, dan pigmen empedu yang memberi warna dan bau pada urin. Jadi kan kalau urin itu biasanya warnanya kuning, atau ada yang warna kuning, ada yang warnanya dia putih, itu tergantung. Kalau dia banyak mengandung urea, kita banyak minum air putih, tentunya warna urin kita juga akan putih, tidak kuning. Kalau kuning itu berarti kurang mengkonsumsi air putih. Kemudian ada proses yang selanjutnya, ada augmentasi atau pengumpulan. Nah, tadi pada proses yang kedua menghasilkan urin sekunder. Nah, urin sekunder ini nanti masuk ke tubulus contortus distal, lalu ditambah zat sisa lain seperti asam urat, ion hidrogen, dan juga kreatin. Nah, zat-zat ini nanti akan menghasilkan urin yang sesungguhnya. Nah, urin sesungguhnya itu kemudian disalurkan melalui tubulus colectivus ke rongga ginjal. Dari rongga ginjal ini, urin menuju ke kandung kemih melalui saluran ginjal atau ureter. Nah, urin sesungguhnya itu tadi yang dikumpulkan dalam tubulus contortus distal, lalu masuk ke kantung kemih melalui ureter. Kemudian, jika kantung kemihnya itu penuh, maka dinding kantung kemih kan tertekan. Otot kantung kemih meregang dan timbul rasa ingin buang air kecil. Lalu urin keluar melalui saluran kencing atau uretra. Nah, pengeluaran urin ini berkaitan dengan pengeluaran keringat yang juga dipengaruhi oleh cuaca. Urin yang dikeluarkan ginjal sebagian besar atau 95%-nya terdiri atas air dan zat terlarut seperti urea, asam urat, amonia, kemudian ada garam, warna empedu, dan zat yang berlebihan. Nah, jadi kalian perlu ingat ya, makanya disarankan penting kita untuk meminum air putih. Kenapa? Karena untuk meringankan beban atau tugas si ginjal kita. Bayangkan kalau kita jarang minum air putih, tentunya proses filtrasi, proses reabsorpsi, dan proses augmentasi yang ada di dalam ginjal itu akan terganggu. Nah, proses pengeluaran urin. Jika urin mengandung protein, berarti ada gangguan nih dalam ginjal kita, atau pada bagian glomerulusnya mengalami kerusakan. Nah, jika urinmu mengandung gula, maka disebabkan oleh apa coba? Karena kita terjadi diabetes mellitus. Kemudian ada juga kerusakan pada tubulus ginjal. Kadar gula yang tinggi pada tubulus ginjal tidak bisa menyerap kembali semua gula yang ada pada filter glomerulus. Nah, maka orang dengan indikasi tersebut biasanya adalah orang-orang yang menderita penyakit diabetes mellitus. Kemudian ada diabetes insipidus. Fungsi ginjal itu kan menyaring darah, mengeluarkan sisa metabolisme, membuang zat-zat yang berbahaya bagi tubuh, dan mengatur keseimbangan air dan garam di dalam darah. Jadi penting ya untuk kita untuk banyak mengkonsumsi air putih. Disarankan minimal 8 liter per hari. Jangan lupa minum air putih ya adik-adik.
Nah, untuk organ penyusun sistem ekskresi selanjutnya ada hati. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh, terletak dalam rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Nah, pada orang dewasa, berat hati itu normalnya lebih kurang 2 kilo dan berwarna merah. Hati menghasilkan empedu yang memiliki ciri sebagai berikut. Cairannya kehijauan, rasanya pahit, memiliki pH netral, dan mengandung kolesterol. Nah, cairan empedu yang dihasilkan pada hati akan ditampung di dalam kantong empedu dan berfungsi mengemulsikan lemak pada proses pencernaan. Zat warna empedu ada 2, yaitu bilirubin dan biliverdin. Zat warna tersebut bisa diubah menjadi urobilin oleh bakteri usus dan memberi warna pada feses dan urin. Jadi kalau adik-adik bertanya, kenapa ya kok ketika kita BAB feses kita bisa berwarna berbeda-beda, kadang hijau, kadang hitam. Nah, itu tergantung pada zat warna empedu yang merubah proses yang membantu pada proses pembusukan tersebut. Nah, fungsi hati yaitu salah satunya selain sebagai alat ekskresi, karena hati adalah mengeluarkan apa tadi? Mengemulsikan lemak ya adik-adik. Hati berfungsi sebagai alat ekskresi, sebagai tempat penyimpanan gula dalam bentuk glikogen, kemudian pembentukan dan pembongkaran protein, tempat pembongkaran sel darah merah, pembentukan dan pengeluaran cairan empedu, dan juga menetralkan obat dan racun. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi. Kegagalan ginjal menghasilkan urin yang dapat disebabkan karena kurangnya tekanan untuk melakukan filtrasi atau terjadi radang glomerulus. Kemudian ditemukan juga glukosa dalam urin. Hal tersebut karena terjadi kerusakan pada badan Malpighi. Kemudian ada juga orang yang di dalam ginjalnya itu ditemukan protein albumin dalam urin yang dapat disebabkan karena luka pada membran glomerulus karena penyakit. Kemudian kenaikan tekanan darah dan iritasi pada sel-sel ginjal oleh zat seperti racun, bakteri, atau logam berat. Kemudian ditemukannya keberadaan sel darah merah pada urin. Penyebabnya karena radang organ sistem urin, biasanya karena penyakit atau iritasi. Kemudian ada juga kondisi ketika konsentrasi bilirubin dalam urin melebihi batas normal, disebabkan karena pengaruh penguraian hemoglobin yang berlebihan di dalam darah. Kelainan berupa adanya benang keras yang ditemukan dalam saluran ginjal, pelvis, dan saluran urin disebabkan karena konsentrasi garam-garam mineral yang berlebihan, kemudian penurunan jumlah air, kebasaan dan keasaman, atau aktivitas kelenjar tiroid yang berlebihan. Ada juga radang ginjal yang melibatkan glomerulus disebabkan karena reaksi alergi terhadap racun dari bakteri Streptococcus. Nah, radang ginjal ini merupakan radang pelvis, medula, dan korteks karena bakteri Streptococcus. Penyakit ini menyebabkan kerusakan nefron dan corpusculum renalis. Penyakit radang kandung kemih yang melibatkan lapisan mukosa dan submukosa disebabkan karena infeksi bakteri, zat kimia, atau luka mekanis. Kemudian ada juga kondisi bocornya membran glomerulus. Akibat kebocoran tersebut, sebagian besar protein berpindah dari darah ke urin. Karenanya air dan natrium menumpuk dalam tubuh, menyebabkan pembengkakan.
disebabkan oleh kerusakan saluran ginjal yang merusak nefron dan menghasilkan kista mirip dilatasi sepanjang saluran. Disebabkan oleh kondisi yang mengganggu fungsi ginjal seperti nefritis, trauma ginjal, tumor ginjal, gagal ginjal dapat menyebabkan kematian dalam waktu 1-2 minggu. Jadi kita perlu hati-hati. Nah, kemudian apa sih yang harus kita lakukan untuk menjaga sistem ekskresi kita? Yang bisa kita lakukan yaitu ada upaya preventif juga. Salah satunya mandi 2 kali sehari menggunakan sabun untuk menjaga kebersihan. Kemudian menggunakan handuk yang bersih, menggunakan lotion, mengkonsumsi air putih yang cukup minimal 8 liter per hari, makan makanan yang bergizi, berolahraga, istirahat yang cukup. Nah, olahraganya itu ya bisa jogging, bisa melakukan aktivitas-aktivitas berat, dari ringan sampai berat. Kemudian ada olah nafas, menghindari merokok, menghindari asap rokok, kemudian asap pabrik, asap kendaraan bermotor, istirahat yang cukup, jangan lupa mengkonsumsi makanan bergizi juga. Nah, pada masing-masing organ yang bisa kita lakukan untuk sebagai upaya preventif atau pencegahan itu, yaitu bisa tidak menahan kencing ya, karena bahaya banget kalau kita sampai menahan kencing, karena tentunya akan mengganggu sistem kerja dari ginjal. Tidak duduk terlalu lama, karena ketika kita duduk terlalu lama akan mengganggu posisi ginjal kita, karena pasti akan adanya tekanan, kurang relaksasi. Kemudian tidak mengkonsumsi minuman beralkohol dan pemicu stamina. Kenapa kok minuman beralkohol? Tentunya dia mengandung zat-zat atau senyawa-senyawa berbahaya yang bisa mengakibatkan fungsi dari ginjal kita itu akan menurun. Nah, pemicu stamina itu misalnya kayak minuman-minuman bermerek yang untuk menyebabkan daya tahan tubuh, klaimnya menyebabkan daya tahan tubuh kita meningkat setelah mengkonsumsi minuman tersebut, padahal terdapat kandungan zat-zat yang menyebabkan konsentrasi garam, konsentrasi mineral, konsentrasi natrium yang ada di dalam tubuh kita itu terganggu. Terus ada juga minum air putih yang cukup. Ini penting sekali karena tadi berkaitan dengan proses-proses penyaringan darah. Kalau kita mengkonsumsi airnya sedikit atau bahkan kurang, tentunya akan mempengaruhi proses filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi yang ada pada ginjal. Dan juga jangan lupa mengkonsumsi makanan yang bergizi. Nah, untuk hati juga hindari bekerja dan berolahraga yang terlalu berlebihan ya sesuatu yang dilakukan secara berlebihan pastinya akan berbahaya, jadi ya yang sedang-sedang saja. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kita sudah belajar tentang apa saja organ-organ yang ada pada sistem ekskresi kita. Kita juga sudah belajar proses-proses yang terjadi pada masing-masing organ, kemudian kelainan apa saja yang ada pada sistem ekskresi pada tubuh kita. Nah, sekian video pembelajaran saya pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga jangan lupa pencet loncengnya. Thank you.